Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuna Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Epa Jayantika sebagai pemandu acara dan dengan penuh rasa bangga kami persembahkan. Inilah dia, Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami bersama-sama akan menampilkan profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku yang baru saja meraih medali emas dalam ajang Jakarta International Science Fair GISF 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association IYSA pada 27 Juli hingga 1 Agustus di Jakarta. Selain meraih medali emas dalam kategori Life Science, 3 siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja KIR Dosmaku juga meraih 2 penghargaan lainnya dalam event bertaraf internasional yang diikuti oleh 10 negara dan 77 peserta ini. Penghargaan tersebut yakni IYSA Special Award dan Best Presentation bertaraf internasional. Nah, pemirsa pastinya penasaran kan siapa sih profil kita minggu ini? Untuk itu pemirsa selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika. Inilah dia, Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas 3 orang siswa yang tergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja KIR dari SMA Negeri 1 Tembuku Bangli. Ketiga siswa tersebut yakni Nikadek Praja Chandra Adnyani, Putri Ayulia Maharani, dan Nikadek Ayu Arisanti. Baru-baru ini mereka berhasil meraih medali emas dalam ajang Jakarta International Science Fair JISF tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association IYSA pada 27 Juli hingga 1 Agustus di Jakarta. Perhelatan akbar yang mempertemukan para peneliti dari beberapa negara ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Indonesia saja, namun juga dari negara-negara besar lainnya. Ketiga siswa asal SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku ini harus menghadapi 77 peserta lain yang berasal dari 10 negara. Nikadek Praja Chandra Adnyani yang akrab disapa Praja mengatakan dalam mengikuti ajang bergengsi tersebut, timnya mengangkat penelitian yang berjudul Cucuca Gem, Pumpkin Cucurbita moscata, dan Milkfish Chanocyanos Bone Composite Content Analysis Using Test on Rats and Human Normality for Natural Anemia Reduction. Sebuah produk selai cucuca sebagai selai inovatif yang terbuat dari labu kuning Cucurbita moscata dan tulang ikan bandeng Chanocyanos yang dirancang untuk membantu mengatasi anemia dengan meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Penelitian tersebut mengantarkan tim KIR Dosmaku mengukir prestasi gemilang dengan meraih 3 penghargaan sekaligus, yakni medali emas dengan nilai tertinggi dalam kategori Life Science, IYSA Special Award, dan Best Presentation bertaraf internasional. Halo Sobat Bali TV, perkenalkan kami dari tim KIR SMA Negeri 1 Tembuku, saya Praja. Jadi kemarin kami baru saja mengikuti perlombaan di Jakarta, serangkaian lomba Jakarta International Science Fair yang dilaksanakan oleh IYSA atau International Young Scientist Association dari tanggal 27 Juli hingga tanggal 1 Agustus 2024. Nah, astungkare kami berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus. Yang pertama adalah gold medal, medali emas dengan peraihan nilai tertinggi di kategori Life Science. Dan yang kedua adalah Best Presentation atau presentasi terbaik. Kemudian yang ketiga adalah IYSA Special Award atau penghargaan spesial dari IYSA itu sendiri. Kami
menampilkan produk kami yaitu Cucuca Jam, selai Cucuca untuk mereduksi anemia. Jadi, selai kami ini terbuat dari tulang ikan bandeng dan juga labu kuning dengan nama latin. Labu kuning adalah Cucurbita moscata dan juga tulang ikan bandeng Canos canos. Jadi, dengan nama itu kita menghasilkan nama Cucuca dengan mereduksi anemia di mana meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Mengapa kami memilih penelitian ini? Yang pertama adalah proses yang panjang karena ini merupakan kali pertama kami mengikuti perlombaan khususnya dalam bidang sains. Nah, pertama kami memikirkan apakah permasalahan yang saat ini menjadi urgensi, dan setelah kami melakukan research dari berbagai jurnal, berbagai berita-berita, kami menemukan bahwa anemia merupakan suatu permasalahan yang sangat-sangat berada di zona berbahaya. Itu ditunjukkan oleh World Health Organization, menunjukkan bahwa di dunia itu mencapai 29,9% dan bahkan di daerah kami sendiri di Bali itu per tahunnya mengalami peningkatan prevalensi 0,71% per tahun. Dan juga di samping itu ternyata banyak remaja, khususnya remaja-remaja sepantaran kami, remaja putri yang masih saja malas untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Maka dari itu kami memilih untuk membuat suatu produk yang bisa mereduksi anemia secara natural dan kami memilih untuk membuat sebuah selai. Dalam perlombaan yang kami ikuti, di sana ada banyak kategori dalam penilaian. Yang pertama ada presentasinya, kemudian yang kedua ada prevalensinya, ada visibility-nya, dan juga dari booth-nya itu sendiri. Dan di samping itu juga ada banyak kategori-kategori perlombaan, tidak hanya life science, ada juga social science, engineering, dan lain sebagainya. Dan kami mengikuti life science, dan astungkara kami meraih nilai tertinggi dalam kategori life science sehingga bisa mendapatkan medali emas dan juga IYSA Special Award. Perasaan kami tentu sangat-sangat kaget dan juga sangat-sangat senang karena ini merupakan event pertama yang kami ikuti dan langsung bisa meraih medali emas di tingkat internasional. Dan juga kami sangat-sangat terkejut. Pada awalnya kami hanya mengira bahwa kami hanya akan mendapatkan gold medal, medali emas itu saja sudah cukup. Dan pada saat kita sedang menikmati euforia kami bahwa kami mendapatkan medali emas, nama kami kemudian dipanggil dalam best presentation, di mana pada awalnya kami sangat-sangat kesulitan dalam proses tersebut karena pelatih kami, Bapak Natalino, beliau sangat-sangat pada awalnya mengatakan bahwa presentasi kami masih buruk dan terus saja bertahap. Bahkan di hari sebelum perlombaan H-1 beliau masih mengatakan bahwa masih cukup bagus, jadi belum cukup bagus. Tetapi pada saat perlombaan beliau sangat mengapresiasi kami. Bahkan pada juri yang pertama kami baru saja selesai presentasi, Bapak Natalino langsung menangis bahwa ternyata kami sangat-sangat di luar ekspektasi dan bisa membawakan presentasi dengan sangat baik. Kemudian juga langsung kami mendapatkan juga IYSA Special Award. Dan ya pastinya kami sangat-sangat bersyukur, semoga kedepannya kami bisa melanjutkan untuk menyumbangkan medali-medali untuk SMA Negeri 1 Tembuku, tidak hanya medali emas ini di kancah internasional. Tim peneliti remaja dari SMA Negeri 1 Tembuku, Dosmaku, membuat sebuah produk selai Cucuca. Mengingat labu kuning memiliki kandungan serat tinggi dan mudah diperoleh terutama di lingkungan Desa Tembuku, Bangli. Selain itu, tulang ikan bandeng memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi dan merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung produksi hemoglobin. Dekade Kayu Arisanti menceritakan sebelum memilih labu kuning, ia bersama timnya lebih awal meneliti kandungan labu siam. Namun, kandungan dalam labu siam kurang efektif jika dikombinasikan dengan tulang ikan bandeng untuk sebuah produk yang akan dimanfaatkan dalam reduksi anemia. Dalam menentukan sebuah produk yang dibuat, tim KIR Dosmaku pun melakukan berbagai riset. Produk yang dibuat berupa selai dipilih karena kebanyakan remaja saat ini lebih memilih mengkonsumsi makanan yang praktis, modern, dan fleksibel.
Halo Sobat Bali TV, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Arisanti, salah satu tim dari anggota Kirdosma. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kenapa sih kami memilih bahan-bahan labu kuning dan tulang ikan bandeng dalam penelitian kami yaitu produk Cucuca. Nah, pada awalnya ini kami diberikan clue oleh pelatih kami yaitu untuk meneliti tulang ikan bandeng. Nah, kemudian kami melakukan penelitian dan mencari apa sih kandungan-kandungan yang terdapat dalam tulang ikan bandeng, dan kemudian kami menemukan bahwa tulang ikan bandeng ini adalah salah satu komponen yang memang dapat mendukung produksi hemoglobin. Dan tulang ikan bandeng ini mengandung zat besi yang sangat tinggi. Kemudian setelah kami memberitahu kepada pelatih kami dan kami disuruh untuk mencari salah satu bahan lagi yang dapat dikombinasikan untuk mereduksi anemia. Awalnya kami berpikir untuk menggunakan labu karena pelatih kami juga memberikan clue bahwa labu, dan kami tanpa berpikir kami meneliti labu siam. Dan setelah kami meneliti labu siam tersebut, kami memberitahu kepada pelatih kami dan ternyata labu siam ini kurang efektif jika dikombinasikan dan dipadukan dengan tulang ikan bandeng untuk menciptakan sebuah produk yang dapat mereduksi anemia. Dan ternyata salah satu pembina kami yaitu Ibu Sangayu, ternyata beliau adalah salah satu memudayakan labu kuning. Jadinya kami terpikirkanlah untuk menguji labu kuning dan mencari kandungan-kandungannya tersebut. Kami mencari kandungannya itu di salah satu website yaitu Google Scholar, dan di sana kami mengetahui bahwa kandungan labu kuning yang tinggi akan serat tersebut sangat cocok sekali dikombinasikan dengan tulang ikan bandeng untuk dijadikan sebuah produk untuk mereduksi anemia. Tetapi setelah kami mengetahui hal itu dan disetujui oleh pelatih kami tidak langsung mengerjakan produk tersebut. Akan tetapi kami juga memikirkan untuk menciptakan sesuatu, dan awalnya itu kami memilih untuk menciptakan teh karena teh ini memang sering digunakan dalam penelitian. Namun kami berpikir kembali, apabila kami menggunakan teh maka akan ada banyak campuran bahan lainnya yang mungkin kurang efektif dan tidak menyehatkan, seperti kita menambahkan gula, apalagi tidak pas akan menyebabkan diabetes bagi pengguna. Kemudian terpikirkanlah bahwa remaja seperti kita saat ini yang memang sangat gemar sekali mengonsumsi makanan yang modern, efisien, praktis, dan fleksibel. Terpikirkan kami membuat produk yaitu sebuah selai yang mana memang dapat dikonsumsi oleh remaja agar lebih suka untuk mengonsumsi makanan yang mereduksi anemia dibandingkan dengan tablet tambah darah yang juga memang memiliki efek samping. Dan kemudian setelah itu kami memilih untuk membuat produk selai. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, Praja bersama teman-temannya mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru, mempelajari hal baru, apalagi lomba ini merupakan lomba pertama yang mereka ikuti di tingkat internasional. Mereka mengaku bangga atas prestasi yang telah diraih, dengan harapan prestasi ini dapat mengimbas dan memotivasi siswa lainnya untuk terus menunjukkan kemampuan yang dimiliki dalam berbagai bidang. Banyak sekali pengalaman yang tidak terlupakan dari perlombaan yang saya ikuti di JISF. Jadi ini merupakan pertama kali saya keluar dari Bali mengikuti perlombaan dan langsung internasional. Di sana saya bertemu orang-orang hebat dari universitas, SMA, SD, SMP. Karena kita mengikuti perlombaan itu dari tingkat yang umum. Jadi di sana saya bertemu banyak sekali orang hebat. Ada banyak sekali orang yang berkunjung, apalagi kami dari Bali banyak yang tertarik dengan Bali. Jadi sangat-sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Juga pengalaman yang tidak terlupakan adalah bisa menyabet sekaligus 3 penghargaan di sana di Jakarta, di ibu kota Indonesia. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, tim KIR SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Selain pembinaan, sekolah memberikan ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kepala SMA Negeri 1 Tembuku, Komang Warsa, mengaku bangga atas prestasi yang diraih para siswanya, terlebih emas yang diraih merupakan emas pertama dalam ajang internasional yang dipersembahkan untuk Dosmaku.
Emas ini merupakan sebuah persembahan untuk mewarnai dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Bangli dan Bali pada umumnya. Apa yang diraih oleh anak-anak kami, 3 orang siswa, Praja, Ayulia, dan Arisanti, kami merasa bangga sekali. Karena apa? Karena kebanggaan bisa mewarnai pendidikan di Kabupaten Bangli khususnya dan pada umumnya di Provinsi Bali, bisa menorehkan melukis medali emas di tingkat internasional. Karena baru pertama kali bahwa SMA 1 Tembuku itu bisa menembus internasional dan tidak tanggung-tanggung 3 medali sekaligus sebagai best presentasi yang luar biasa. Terus karena nilainya tertinggi sehingga menjadi special award ya, dan hasil penelitian yang tertinggi dari 10 negara yang ikut, dan dari 10 negara itu ada 77 peserta. Anak-anak kami memang kami siapkan dari 5 bulan yang lalu, dan kami mendatangkan pelatih juga dari Denpasar, dan tidak kalah pentingnya dari pembina kami di SMA 1 Tembuku. Kami ingin memberikan sebuah warna baru di SMA 1 Tembuku untuk mewarnai pendidikan di Kabupaten Bangli. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bupati Bangli yang betul mensupport dan secara moral, doa, dan finansial. Dari Bapak Bupati Bangli memberikan bentuk finansial dan kami dibantu akomodasi ke Jakarta dari Bapak Bupati. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati Bangli, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang sudah mensupport. Ya, kemarin kami juga langsung ditelepon oleh Pak Kabid SMA terkait ucapan selamat. Kami merasakan kami bisa mengantarkan anak-anak lewat doa dan dorongan dari kami, sehingga anak-anak tidak lagi merasa bahwa sekolah di desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ingin mematahkan konsep persepsi anak-anak yang seperti itu, sehingga kami juga dengan dukungan Bapak Bupati, Kepala Dinas Kabupaten Bangli, dan Provinsi sudah barang tentu, karena kami berada di bawah provinsi, kami pasti akan ikut mewarnai ya pendidikan di Provinsi Bali. Nah, gimana Yona Bali, prestasi dari teman kita tadi tentu membanggakan sekali ya. Mampu menghasilkan produk dari sebuah penelitian merupakan hal yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Yona dimanapun berada ya. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut terkait kegiatan penelitian yang mereka lakukan sampai mampu meraih medali emas dalam ajang bergengsi tingkat internasional tersebut pemirsa. Dan tentunya setelah pariwara berikut kita akan hadir kembali, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali, peneliti remaja asal SMA Negeri 1 Tembuku, Dosmaku, mengembangkan inovasi selai cucuca sebagai selai inovatif yang terbuat dari labu kuning, cucur bita, moskata, dan tulang ikan bandeng kanos-kanos untuk membantu mengatasi anemia dengan meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Dan selain itu pemirsa, dengan 7 indikator uji laboratorium yang dilakukan membuktikan bahwa kombinasi K2 sebanyak 75% labu kuning dan 25% tulang ikan bandeng paling efektif mengatasi anemia. Lantas seperti apa sih proses pembuatan selai cucuca ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Yona Bali berhasil meraih medali emas dalam ajang bergengsi di tingkat internasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi para siswa yang tergabung dalam tim karya ilmiah remaja SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku. Dalam pembuatan produk,
Kadek Ayu Arisanti mengatakan ada 2 bahan utama yang digunakan, yakni labu kuning dan tulang ikan bandeng, ditambah dengan daun pandan dan gula aren sebagai tambahan pemanis. Semua bahan tersebut kemudian diolah dengan proses yang sangat sederhana. Untuk proses pembuatan selai ini tentunya pertama-tama kita menyiapkan 2 bahan utama, yaitu labu kuning dan tulang ikan bandeng. Kita ambil dulu dari tulang ikan bandeng, yang mana tulang ikan bandeng ini kami bersihkan terlebih dahulu karena seperti yang kita ketahui bersama, karena tulang ikan bandeng itu kan merupakan limbah. Jadi kita bersihkan. Setelah kita membersihkan tulang ikan bandeng ini, kemudian kita keringkan melalui oven. Setelah dikeringkan, kita melakukan proses penumbukan, yakni di mana tulang tersebut kita hancurkan sehingga menjadi serbuk yang sangat halus. Kemudian di samping itu kembali kita proses labu kuning yang telah dibersihkan, kemudian kita potong-potong kecil terlebih dahulu, kita kukus dan kita blender haluskan dan campurkan juga dengan tulang ikan bandeng. Kita kombinasikan, kita campurkan dan tidak lupa kita menambahkan beberapa bahan yang memang juga berpengaruh dalam rasa, aroma dan visualnya, yang mana kita menambahkan yaitu daun pandan untuk aroma wangi pada selai. Kita juga menambahkan gula aren untuk menambahkan rasa manis. Kita menambahkan gula aren karena kita juga ketahui bahwa gula aren ternyata memiliki kandungan zat besi yang dapat mendukung sehingga tidak merusak kandungan dari labu kuning dan tulang ikan bandengnya. Seperti itu. Kemudian kita langsung steam di atas kompor, di atas air hangat, tunggu sampai mendidih dan selai pun sudah jadi. Penelitian yang mereka lakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam 7 indikator uji selama 4 bulan. Penelitian dan pengembangan selai cucucah dilakukan di Lab Kimia Dosmaku dan Laboratorium Universitas Udayana. Penelitian menggunakan 4 komposit, yakni K1 sampai K4 dengan perbedaan 90 banding 10, 75 banding 25, 69 banding 40, dan 50 banding 50. Untuk indikator uji ada uji zat besi, analisis fenolflavonoid, uji antioksidan, uji pada tikus putih, uji toksisitas, uji organoleptik, dan uji normalitas pada manusia. Dari 7 indikator uji tersebut menunjukkan keefektifan cucucah K2 labu kuning 75% dan tulang ikan bandeng 25% berhasil mengatasi masalah anemia. Halo Sobat Bali TV, jadi perkenalkan nama saya Ayulia, saya merupakan salah satu anggota dari KIR Dosmaku. Jadi di sini sebelum kita menghasilkan produk selai cucucah ini, kita melakukan 7 uji. Yang pertama itu adalah uji kandungan bahan. Nah, uji kandungan bahan ini mengukur kandungan zat besi dan juga serat yang ada pada labu kuning dan juga tulang ikan bandeng. Nah, yang kedua itu adalah uji phenolic flavonoid. Yang ketiga itu adalah uji antioksidan. Yang keempat adalah uji tikus putih, yang dimana kita mengambil 20% darah pada tikus putih dan kita berikan untuk mengkonsumsi cucucah atau selai produk kita ini. Dan akhirnya setelah dikonsumsi K2 atau kandungan yang 75% labu kuning dan 25% tulang ikan bandeng menghasilkan bahwa terjadi perubahan signifikan atau perubahan kesehatan pada tikus putih yang mengalami anemia. Nah, yang kelima itu ada organoleptik, yang dimana di sini kita menguji rasa, warna, dan juga visual dari produk kita. Selanjutnya itu ada toksisitas, yang dimana menunjukkan bahwa produk kita itu tidak toksik karena 1828 atau lebih dari 1828 mengatakan bahwa produk kita aman dikonsumsi. Nah, yang selanjutnya adalah uji normalitas pada manusia. Itu juga mengukur apakah produk kita dapat dikonsumsi oleh kalangan manusia seperti kita, karena tujuan utamanya adalah untuk mereduksi anemia pada manusia. Setiap produk yang dihasilkan dari sebuah penelitian tentu memiliki kekurangan serta kelebihan. Putri Ayulia Maharani mengatakan kelebihan dari produk yang dihasilkan yakni bahan dasar pembuatan gampang didapatkan, proses pembuatan cepat, produk berupa selai sangat fleksibel untuk dikonsumsi terutama oleh kalangan remaja yang cenderung ingin praktis dan simpel.
Untuk kedepannya, produk selai Cucuca ini akan terus dikembangkan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan layak untuk diperjualbelikan. Kelebihan dari produk kami adalah selai. Produk kita ini sangat fleksibel untuk dikonsumsi. Jika kita sarapan pagi, kita bisa menambahkan selai. Bisa ditambahkan ke biskuit dan makanan lainnya. Nah, untuk kekurangan, tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita pasti akan terus mengimprove produk kita ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk kedepannya, seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tentunya kita akan terus mengimprove, walaupun saat ini untuk kandungannya sudah sangat baik. Nah, untuk diperjualbelikan, tentunya kami sudah ada di website sekolah. Kita sudah mempublikasikan produk-produk kami, kita sudah juga mengedarkan di sosial media untuk lebih tahu, semua orang lebih tahu tentang produk kami. Nah, untuk dikomersilkan mungkin nanti kedepannya akan kami lakukan uji-uji lagi sehingga produk kami bisa diperjualbelikan. Untuk kedepannya, tim KIR SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku akan melanjutkan penelitian yang dilakukan guna menyempurnakan produk yang dihasilkan. Mereka berharap hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, mereka mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, pemerintah Kabupaten Bangli, Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli, guru pembina, kepala sekolah, orang tua, maupun teman-teman atas dukungan serta pembinaan yang diberikan. Semoga tim KIR SMA Negeri 1 Tembuku Dosmaku dapat mengikuti ajang bergengsi lainnya dan mengharumkan nama SMA Negeri 1 Tembuku di kancah internasional. Cucuca, innovation on your plate, health in every bite. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Ingat, terus kembangkan aktivitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.